di ibadah sekolah minggu. Hari ini kita mau memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ikutin Bu Ani berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bagi hari ini. Tuhan beri kesempatan buat kami untuk beribadah sekolah minggu. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, siapa yang mau memuji Tuhan? Yuk kita memuji Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Aku harap semua sehat ya. Setelah memuji Tuhan dengan nyanyian, kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar. Dengerin baik-baik ya. Pasang mata, hati, dan telinga untuk fokus sama firman Tuhan. Yuk kita mulai. Kita buka Alkitab kita dari Markus 1 ayat 40 sampai yang ke-45.
Sudah belum teman-teman? Kita baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun, orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Tahukah kalian apa itu penyakit kusta? Kusta atau sering disebut dengan lepra atau morbus Hansen adalah infeksi kulit kronik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Kusta termasuk penyakit tertua, dikenal sejak tahun 1400 sebelum Masehi. Infeksi ini terutama menyerang saraf tepi dan kulit, kemudian saluran pernafasan atas, dan bisa juga menyerang organ lain kecuali otak. Kusta merupakan salah satu penyakit yang ditakuti karena dapat menyebabkan kecacatan. Karena kehilangan anggota tubuh, baik itu jari tangan dan kaki, bahkan telinga dan hidung, bahkan kematian. Bagaimana seseorang bisa terkena kusta? Kusta ditularkan melalui kontak kulit yang lama dan erat dengan penderita. Anggapan lain menyebutkan kusta juga ditularkan melalui udara, karena bakteri Mycobacterium leprae dapat hidup beberapa hari dalam bentuk droplet di udara. Per tahun 1980-an, sudah ditemukan pengobatan yang efektif untuk penyakit kusta. Saat ini, kusta sudah bisa disembuhkan dengan tuntas. Tapi pada zaman Yesus, kusta merupakan penyakit yang sangat menakutkan karena belum ada obatnya. Mungkin seperti HIV/AIDS pada zaman sekarang. Karena tidak ada penanganan, orang yang menderita kusta hampir dapat dipastikan akan mati, kematian yang lama dan mengerikan. Oleh karena itu, penderita kusta biasanya dikucilkan dari masyarakat agar tidak menularkan penyakitnya. Bahkan kain yang dianggap pernah disentuh mereka dianggap najis. Jadi terpaksalah mereka tinggal terkucil di pinggir-pinggir kota. Kasihan ya teman-teman. Najis, najis. Demikian orang kusta harus berteriak-teriak dan mengetukkan tongkat kayu, membunyikan bel, atau menimbulkan bunyi riuh agar semua orang tahu dan segera menyingkir. Ya, pada masa Yesus hidup, sudah merupakan tradisi bila orang yang berpenyakit kusta diasingkan masyarakat. Selain takut tertular, menurut hukum Musa, orang kusta itu najis dan dikutuk Allah. Bisa kita lihat di Imamat 13 ayat 45-46. Namun, suatu ketika seorang kusta mendatangi Yesus. Apa yang akan kalian lakukan kalau ada seorang kusta mendekati kalian? Mungkin kita juga akan menyingkir jauh-jauh. Tapi bagaimana sikap Yesus ketika berhadapan dengan orang kusta? Yesus tidak mengusirnya atau pergi menjauh. Orang kusta itu berlutut dan berseru kepada Yesus meminta pertolongannya. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Di ayat 40. Yesus justru mengulurkan tangannya ke arah orang kusta itu lalu menjamahnya. Dapat kita bayangkan kegemparan yang terjadi karena reaksi orang-orang yang melihat perbuatan ini.
Mengapa Yesus mau menyentuhnya? Karena belas kasihan. Ada tuh di ayat 41. Belas kasihan Yesus mengalahkan segala-galanya. Yesus berkata dengan lembut, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ajaib. Seketika itu juga kustanya sembuh. Ketika orang kusta sembuh, Yesus memberikan 2 bentuk perintah padanya. Pertama, ia harus melakukan hukum Musa, yaitu menghadap imam agar imam dapat menyatakannya sebagai orang sehat. Tanpa pernyataan resmi ini sulit baginya diterima masyarakat. Kemudian, ia harus memberikan persembahan syukur seperti yang diatur hukum Musa. Dapat kita lihat di Imamat 14 ayat 1 sampai yang ke-32. Kedua, Yesus melarangnya untuk memberitakan kesembuhannya kepada orang lain. Mengapa Yesus melarangnya? Karena Yesus tidak ingin dikenal sebagai tabib penyembuh. Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Namun demikian, karena sukacitanya yang sangat, orang yang sudah sembuh tadi mengabarkannya kemana-mana, sehingga banyak orang kemudian mencari Yesus dan meminta untuk disembuhkan. Aduh, ya mau bagaimana lagi ya teman-teman? Namanya juga gembira dan senang. Dari cerita tersebut, ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, mungkin kita berkata, aku kan sehat, tidak seperti penderita kusta. Oh, jangan salah teman-teman. Anak-anak di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita semua manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak. Namun, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati, disalibkan, dan bangkit untuk menebus kita dari segala dosa. Efesus 3 ayat 12 berkata, "Di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya." Bahkan sekarang kita disebut anak-anak Allah dan boleh memanggil Allah sebagai Bapa kita dalam Roma 8 ayat 15. Keren kan teman-teman? Kedua, jika Tuhan Yesus sudah menerima, menebus, bahkan melayakan kita pun wajib menerima saudara-saudara kita yang tersingkir. Orang-orang sakit, cacat, miskin, para lansia, atau mereka yang berusia lanjut. Bahkan orang yang disingkirkan karena berbeda keyakinan dengan kita. Bukan cuma menerima, kita juga sebisa mungkin menolong dan meringankan penderitaan mereka. Apakah kamu mau melakukannya? Demikian teman-teman semua, sebuah firman tentang mata Tuhan yang juga melihat yang tersingkir. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap setia bertumbuh dalam Kristus. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan ya teman-teman. Semangat sekolahnya. Dadah.